Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Gimana nih kabarnya Pak Adit? Alhamdulillah sehat, Bu Nur. Sepertinya kita sudah lama ya tidak berbincang-bincang seperti ini dan sudah lama Oh, tidak bertemu tatap muka seperti ini, Bu Nur. Eh, Bagaimana Bu Nur? Apakah ada yang bisa saya bantu? iya nih Pak Adit. Alhamdulillah kabar saya juga sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin nanya nih kabar keluarga Pak Adit gimana? Oh, alhamdulillah Bu Nur, alhamdulillah keluarga saya semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana juga keadaan Bu Nur, keluarganya? Alhamdulillah sehat walafiat juga Pak. Jadi begini Pak Adit, saya ada sedikit permasalahan nih dalam mengajar yang saya alami di kelas saya Pak. Nah, Begitu ya. Baik, Bu Nur, saya silakan ceritakan secara detail apa yang menjadi permasalahan yang Bu Nur alami. baik Pak Adit, karena saya percaya dengan Pak Adit pasti akan bisa memberikan pencerahan untuk saya. Permasalahan yang saya hadapi itu begini Pak, ada anak didik saya terutama di kelas 8 ya Pak ya. Betul betul. Ngajar, maklumlah kelas 8 kalau di tingkat SMP itu kan mereka tuh masa remaja ya Pak Adit ya. Masa lagi sedang-sedangnya gitu Pak Adit. Hmm, ya Sedang-sedangnya ya mereka ya. mencari jati diri, sedang-sedangnya mereka bereksplorasi tentang perilaku mereka, ingin diakui, ingin disayang. Tuh, jadi anak saya ini di kelas itu ketika saya mengajar anak ini terkenal hiperaktif, Pak. Oh, Kemudian begitu. dia sering mengobrol dengan temannya ketika saya mengajar dan membuat temannya yang lain tuh jadi terganggu gitu dengan kehadiran dia. Dan juga di lain waktu juga seringnya anak ini keluar masuk izin gitu ya. Izin Bu, Oh, begitu. saya ingin ke toilet, kemudian keluar, kemudian masuk. Tidak beberapa waktu selang lagi dia minta izin kembali. Gitu Pak Adit. Hmm, Permasalahan yang saya hadapi. Sampai saya oh bingung jadi Pak. Aku bingung tuh saya gimana nih cara ngadapin anak ini ya. Udah saya nasehatin, tetap aja terulang lagi terulang lagi, gitu Pak Adi. hmm, oh jadi Ibu Nur mengalami permasalahan dengan siswa Bu ya. Jadi Betul, setiap Bu Nur mengajar di kelas, siswa tersebut sering mengajak ngobrol teman yang lain, betul sehingga Pak Adit. lain merasa terganggu dan menjadi tidak fokus ketika belajar. Dan juga anak ini sering meminta izin untuk ke belakang mungkin ya, meminta Betul izin Pak Adit, untuk betul. meninggalkan pelajaran. Dan tadi saya juga mendengar bahwa anak ini hiperaktif. Betul sekali Pak Adit, betul. Jadi Ibu sedang sedang menangani siswa yang hiperaktif Bu ya? Betul. Memang Oh, kebanyakan lebih banyak hiperaktif ya di kelas oh saya itu. begitu. Jadi permasalahan-permasalahan ini seperti tadi mengobrol, kemudian hiperaktif, menjadi permasalahan yang Bu Nur alami, bukan begitu Bu Nur? Betul, betul Pak Adit, betul sekali. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bu Nur, setelah selesai sesi coaching ini, apa sih yang Ibu harapkan? Harapan saya setelah saya melakukan sesi coaching ini, saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik Pak Adit terkait permasalahan yang saya hadapi ini. Jadi saya ingin membuat murid saya itu fokus dalam belajar dan tidak mengganggu temannya. Begitu Pak Adit. Oke, berarti apa yang Ibu Nur harapkan itu sangat baik dan mulia sekali Bu ya. Ibu ingin membuat siswa yang tadinya mungkin dalam tanda kutip hyperaktif atau Betul. berlebihan ketika pembelajaran di kelas, Ibu ingin bisa dirinya bisa mengontrol dirinya sendiri ya. Nah baik, Ibu, bagaimana sih murid yang kesadaran dirinya baik, manajemen yang baik itu, yang fokus itu, menurut Ibu seperti apa sih?
Kalau menurut saya, murid yang kesadaran dirinya baik adalah murid yang secara sadar apa yang harus dilakukannya pada saat itu dan apa yang tidak seharusnya dia lakukan pada saat itu, Pak. Jadi dia secara sadar bisa mengontrol dirinya. Dan satu lagi nih indikator yang saya harapkan adalah dia bisa fokus dengan apa yang dia hadapi saat itu, artinya mindfulness gitu, Pak. Oh Jadi iya, kesadaran penuh penuh, Bu ya. kesadaran penuh begitu dalam mengikuti pembelajaran. Itu saja sih Pak Adit. Ya baik Bu Nur, saya setuju dengan pendapat Ibu atau pandangan Ibu mengenai kondisi ideal murid yang Bu Nur harapkan, yaitu dengan kesadaran diri yang baik, kemudian memiliki fokus yang baik atau tadi dikatakan mindfulness Bu ya, Betul, betul Pak. kesadaran penuh, dan juga manajemen diri yang baik. Ya. Nah, sejauh ini Bu Nur, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi siswa tersebut, Bu? Selama ini saya sudah nasihati. Kemudian sudah saya ingatkan juga Pak. Sudah saya berikan tanggung jawab juga sebagai ketua kelas biar dia merasa sadar akan dirinya Betul betul. bahwa dirinya itu diberikan kepercayaan agar dia tuh lebih baik dari teman-temannya yang Oh lain. iya 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 iya. Ya, karena apa yang dia lakukan selama ini sangat mengganggu sekali gitu menurut saya. Jadi Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan, Bu ya? Sudah, akan tapi ya dia cuma iya-iya saja, Pak. Dan terulang kembali pada pertemuan berikutnya seperti itu. Oke ya. Baik Bu Nur, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan menurut saya itu sudah sangat baik sekali ya. Langkah-langkah mengatasi permasalahan ini dimulai dari menasehati, kemudian menegur, dan selanjutnya memberikan tanggung jawab sebagai ketua kelas ya Bu Nur ya? Iya, betul, Pak. Ya kan artinya Ibu memberikan kepercayaan penuh terhadap siswa tersebut. Nah, tapi mungkin permasalahannya ya siswa tersebut belum apa ya, ada dampak signifikan dari apa yang Betul. sudah Ibu lakukan atau terapkan terhadap dirinya. Benar benar Nah, sekali, Pak, itu. berarti Bu, ada hal-hal lain nih yang harus Ibu lakukan nih. Kira-kira apa, Bu? Jadi saya harus mungkin ya, Pak, ya, saya harus Betul. mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran ini. Oh, iya Tuh. iya iya. Ini Oh, mungkin gitu. hal-hal lain yang mungkin akan saya lakukan, jadi untuk merubah sikap, perilaku murid itu menjadi lebih baik lagi. Oke. Menurut saya apa yang Ibu lakukan itu bagus, Bu. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana pentingnya pembelajaran sosial emosional di kelas yang akan Ibu ajar sendiri? Menurut saya sangat penting sekali, Pak, karena penguatan pembelajaran sosial emosional itu bukan saja tugas guru BK, akan tetapi semua guru harus melakukan itu agar siswa bisa mengatasi emosinya dan lebih tumbuh dari kesadaran dirinya agar bisa lebih baik lagi. Bisa mengatur emosi diri mereka, kesadaran diri mereka, dan bisa memanajemen diri mereka lebih baik lagi. Mungkin itu ya Pak Adit. Oh Artinya ya, siswa bisa atau mampu menempatkan dirinya di momen yang tepat. Itu saja sih menurut saya. ya oke baik Bu. Saya setuju sekali dengan langkah ataupun cara Ibu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional pada saat di kelas Bu ya. Karena Betul. dapat menumbuhkan kesadaran akan dirinya sendiri, kemudian bisa memanajemen diri dengan baik, dan Ya, tentunya adalah yang terpenting dia bisa menempatkan diri dengan baik di momen yang tepat, sehingga betul. memang ketika dia harus melakukan sesuatu hal itu sesuai dengan tempatnya Bu ya. Ya. Nah, itu kira-kira Bu ada alternatif lain yang mungkin bisa membantu siswa tersebut supaya bisa berubah dengan signifikan? Apalagi ya? Oh iya Pak, saya ingat nih. Saya belum memanggil murid itu secara empat mata. Dan mungkin insya Allah saya akan panggil dia dan saya akan melakukan segitiga restitusi. Mungkin itu Pak Adit alternatif dari saya yang lain. Oh iya Bu.
Jadi Ibu akan melakukan segitiga restitusi Bu ya. Betul. Nah, menurut Ibu nih sejauh mana atau sepenting apakah segitiga restitusi itu untuk diterapkan pada permasalahan ini Bu? Menurut saya ya sangat penting sekali Pak. Saya ingin menstabilkan identitas dia dan dia juga agar bisa lebih bertanggung jawab. Karena saya pernah Pak mencoba mengeluarkan permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi dan itu berhasil saya lakukan. Makanya saya juga ingin mencoba kepada anak ini agar anak ini bisa menyadari kesalahannya tanpa merasa terpuruk atas kesalahan yang dia lakukan, agar bisa memupuk tanggung jawab ke arah yang lebih baik lagi. Begitu Pak Adit. Baik, saya setuju dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi, kemudian Ibu akan menerapkan atau mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas, dan tentunya saya yakin ini untuk membuat anak menjadi sadar atas apa yang sudah dia lakukan, menjadi sadar kesalahan yang sudah dia lakukan, sehingga nantinya dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan begitu Bu ya? Betul Pak Adit, betul sekali. Nah Ibu Nur, selain dua langkah yang Ibu lakukan tadi, apakah ada langkah atau alternatif lain yang akan Ibu lakukan? Karena siswa tersebut sangat aktif ya Pak di kelas dalam kategori kinestetik, saya terpikir alternatif lain yaitu yang bisa membantu dia dengan cara memberikan tugas yang berlebih, karena memang siswa ini memiliki energi yang berlebih. Yaitu dengan cara menerapkan dalam strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran active learning Pak Adit. Dan dalam pembelajarannya akan saya lakukan ada diferensiasi proses dengan gaya belajar kinestetik untuk dia, agar dia akan bisa melakukan pembelajaran dengan baik sesuai dengan gaya belajar murid tersebut dan bisa mengalihkan perhatian anak tersebut Pak Adit. Begitu Pak Adit. Baik, saya pikir ini sebuah langkah ataupun ide cemerlang Bu ya. Jadi Bu Nur akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses, di mana Ibu akan memfasilitasi anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik Bu ya. Betul Jadi Pak. tujuannya mungkin Ibu bisa mengarahkan ataupun bisa mengalihkan siswa tersebut dengan baik dan kondusif. Bukan begitu Bu Nur? Ya, seperti itu, tepat sekali Pak Adit. Oke. Ibu bisa jelaskan secara detail seperti apa itu Bu langkah-langkahnya? Baik Pak Adit, kebetulan saya memang belum memfasilitasi secara maksimal untuk anak-anak kinestetik. Saya lebih kepada anak-anak audio dan visual. Mungkin nanti saya akan perbanyak pembelajaran praktek secara langsung atau kegiatan outdoor, sehingga untuk siswa yang kinestetik akan terfasilitasi dengan baik. Begitu Pak Adit. Oke, ya. Baik, berarti Bu Nur akan memberikan banyak praktek Bu ya? Betul, betul. Nah, dari alternatif yang Ibu berikan tadi, manakah yang kira-kira akan berpeluang besar? Yang lebih berpeluang besar menurut saya yang ini Pak, yang ketiga, yang saya rasakan. Oh, yang ketiga. Ya. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran active learning ya? Betul, betul sekali Pak Adit. Oke, sehingga nanti anak lebih fokus dan tidak mengganggu teman-temannya. Siapa saja akan Ibu libatkan? Baik, pada tahap ini saya akan melibatkan yang pertama yaitu anak tersebut dan teman-temannya satu kelas, kemudian teman sejawat untuk berbagi praktik baik, serta wali kelasnya. Itu Pak Adit yang akan saya libatkan. Kapan Ibu akan melakukannya? Saya berencana akan melakukan secepatnya Pak Adit. Di pertemuan berikutnya akan saya lakukan segera. Oke, berarti Bu Nur akan melakukannya dalam waktu dekat ya? Betul. Ya, baiklah Bu Nur, tetap semangat. Semoga bisa menjalankan rencananya dan berhasil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baik Pak Adit. Terima kasih banyak Pak Adit atas masukan dan arahannya, serta motivasi Pak Adit juga. Saya ada sedikit gambaran Pak Adit tentang permasalahan saya ini Pak.
Terima kasih banyak Pak Adit. Sehat Baik, selalu. Salam sama-sama. bahagia. Salam bahagia Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adit. Ya, Ibu, mohon maaf, apakah saya mengganggu waktunya? Tidak, Pak Adit. Dan Ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak Adit saya. Kalau Pak Adit gimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lama ya Pak Adit tidak bincang-bincang nih, nggak Iya, Bu. ngobrol-ngobrol. Betul. Kurang lebih kita hampir 1 bulan, Bu, ya, dari pertemuan Hmm. terakhir kita waktu itu. Oke, ada yang bisa saya bantu Pak Adit? Ya, jadi begini Ibu, saya tuh menemukan permasalahan ya yang saya alami di kelas ketika saya melaksanakan pembelajaran. Oh, baik Pak Adit. Silahkan Pak Adit ceritakan dengan detail terkait permasalahan yang Pak Adit sedang hadapi. Hmm, Jadi begini Bu, ketika saya melaksanakan pembelajaran di sekolah pada jam pembelajaran PJOK, jadi masih banyak anak yang sering terlambat untuk berganti pakaian. Hmm. Kemudian selain itu banyak juga atau ada beberapa lah siswa yang ketika mengikuti pembelajaran mereka kurang antusias dan mereka berkata, "Pak, saya ingin istirahat terlebih dahulu." Padahal ketika saya tanya apakah mereka sakit, ternyata mereka tidak merasa sakit gitu. Jadi Oh, saya pun bingung terhadap situasi ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi? oh begitu Pak Adit ya. Jadi Pak Adit mempunyai permasalahan ketika melaksanakan pembelajaran, ada siswa yang sering telat ya Pak ya? Betul, betul, betul sekali seperti itu Bu, Kemudian situasi yang terjadi. terlambat hadir juga ke lapangan ya Pak ya? Betul, betul seperti Dan itu situasi. juga ada murid yang tampak kurang atau tidak antusias terhadap pembelajaran Bapak, bukan begitu Pak? Betul, jadi situasinya memang pada saat ini seperti itu, Bu. Nah, sekarang apa harapan Pak Adit nih ketika nanti selesai sesi coaching ini Pak? Harapan saya berharap ketika selesai melaksanakan sesi coaching ini, saya menemukan solusi atas apa yang terjadi pada kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Saya berharap ketika pembelajaran yang saya lakukan di sekolah itu ataupun di kelas, para siswa antusias terhadap pembelajaran yang saya berikan. Begitu, Bu. Baik, harapan Pak Adit ini sangat bagus sekali ya. Bapak ingin membuat suasana atau kondisi pembelajaran yang menyenangkan ya Pak ya, untuk Betul. semua murid atau antusias juga. Nah, menurut Bapak ini bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu? Ya, menurut saya pembelajaran yang menyenangkan itu adalah yang pertama murid tidak merasa jenuh ketika kita sedang memberikan pelajaran. Kemudian murid pun terlihat antusias mengikuti pembelajaran yang kita berikan dan pembelajaran yang dilakukan di kelas itu didominasi oleh keaktifan siswa. Karena saya merasa dengan keaktifan siswa seperti itu, maka bisa tereksplor atau tergali kemampuan yang ada dalam diri mereka dengan baik. Wah, saya setuju sekali tuh Pak Adit tentang pandangan Bapak mengenai pembelajaran yang menyenangkan tersebut. Nah, untuk selanjutnya apa yang sudah Bapak lakukan mengenai hal tersebut, Pak? Sejauh ini saya sih sudah menyiapkan berbagai variasi ketika saya melaksanakan pembelajaran. Mungkin yang saya rasakan adalah ketika saya memberikan pada materi hari ini, ya anak-anak antusias. Tapi ketika saya memberikan variasi ini di materi berikutnya,
ternyata anak-anak ya menurun antusiasnya, begitu Bu. Oh, jadi saya harus melakukan hal apa ya Pak Adit ya? Oh iya, sepertinya oh maaf, baik Pak. Apa yang sudah Pak Adit lakukan itu sudah cukup baik Pak, dengan menyiapkan berbagai variasi pada saat melaksanakan pembelajaran. Akan tetapi kelihatannya belum signifikan dampaknya ya Pak ya. Betul, Berarti betul, betul. ada hal-hal yang harus Pak Adit lakukan nih. Bukan begitu Pak? Betul Bu. Jadi apa ya yang harus saya lakukan? Oh iya Bu, saya teringat mungkin saya harus melakukan riset atau mencari cara bagaimana supaya saya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Saya baru teringat bahwa ada hal yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah saya harus lebih aktif lagi sepertinya ya untuk melihat berbagai contoh ataupun berbagai variasi dari berbagai sumber. Dan juga saya teringat bahwa saya ternyata mungkin harus selalu berdiskusi dengan rekan sejawat. Oh, boleh saja Pak itu Bapak lakukan. Nah, menurut Bapak sejauh mana nih Pak melakukan riset atau mencari bahan mengajar yang menyenangkan dari sosial media itu bisa berhasil? Iya Bu, jadi menurut saya ternyata hal itu sangat penting sekali karena pada saat ini kita hanya cukup untuk menggerakkan jari kita di media sosial Bu ya tentunya. Jadi ketika kita menggerakkan jari saja ternyata banyak sekali beragam ilmu yang kita dapatkan karena di media sosial itu ya banyak sekali hal-hal yang disuguhkan atau hal-hal yang sudah disampaikan oleh orang lain sehingga dengan saya melihat dari sosial media itu mudah-mudahan cara mengajar saya lebih baik lagi. Saya setuju sekali Bapak dengan apa yang Pak Adit sampaikan. Memang pada saat ini sosial media merupakan dunia yang sepertinya tak terbatas. Beragam informasi bisa kita dapatkan dengan mudah. Selain itu, mungkin ada alternatif lain Pak untuk mengatasi hambatan tersebut. Iya, saya teringat bahwa alternatif lain yang harus saya lakukan yaitu saya harus berdiskusi dengan rekan sejawat. Baik rekan sejawat yang mengajar di sekolah saya maupun di rekan sejawat yang mengajar di sekolah lain. Tentunya hal ini akan menambah hazanah pengetahuan saya untuk memberikan cara belajar atau memberikan cara pembelajaran yang menyenangkan terhadap siswa. Mungkin saja apabila ketika saya berdiskusi dengan rekan sejawat yang luar sekolah, mungkin saja ada ilmu-ilmu baru yang belum saya ketahui atau belum saya lihat, dan itu bisa menginspirasi atau saya jadikan sebagai materi tambahan yang nantinya akan saya berikan terhadap anak didik saya. Oh, baik sekali itu Pak. Bapak akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat ya Pak ya? Betul Bu. Menurut Bapak, seberapa pentingkah diskusi itu untuk mengatasi permasalahan pada pembelajaran tersebut, Pak? Iya, jadi menurut saya ini sangat penting sekali Bu. Jadi tujuan saya ini adalah menginginkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan juga pembelajaran yang berpihak pada siswa. Sehingga dengan berdiskusi dengan sesama rekan atau rekan sejawat yang tentunya mereka mempunyai ilmu ataupun mempunyai pengetahuan yang lebih dari saya. Sehingga ketika ilmu itu diberikan atau ditransfer terhadap saya saya memiliki tambahan ilmu yang nantinya bermanfaat sehingga pada akhirnya atau goalnya saya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan siswa pun akan tereksplor atau tergali kemampuan potensinya secara optimal. Baik, Pak, bagus sekali. Saya akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Kalau boleh saya tahu secara detailnya seperti apa ya, Pak Adit? Ya Bu, baik. Ya, jadi yang pertama saya itu Bu tipikal orang yang senang berkomunikasi baik dengan orang yang baru apalagi dengan teman-teman yang sudah kenal lama ya. Saya pikir dengan berkomunikasi ini memudahkan kita untuk mendapatkan berbagai macam wawasan yang baru. Dari wawasan yang baru itu
kita bisa meningkat ya kemampuan ataupun upgrading kemampuan kita. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita tidak bisa menjadi tidak bisa. Nah, dari bertukar pikir, dari kegiatan bertukar pikiran itulah yang menghasilkan hal-hal baru yang nantinya bisa saya terapkan pembelajaran ini di kelas. Nah, selanjutnya saya pun nanti akan mencatat hal-hal yang penting ketika saya berdiskusi. Karena saya itu ya orangnya pelupa, Bu. Jadi ketika saat ini ngobrol bisa jadi ya beberapa waktu ke depan saya lupa lagi. Pak, gitu ya, Pak. Sehingga ya betul. Sehingga langkah yang saya lakukan adalah saya akan mencatat hal-hal penting dari diskusi tersebut yang nantinya hal tersebut akan saya terapkan dalam RPP. Nah, setelah itu RPP yang saya buat akan saya terapkan juga pada pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, baik. Berarti Pak Adit akan melakukan pencarian materi dari sosial media dan berdiskusi Betul, dengan betul. rekan sejawat tersebut ya Pak ya. Betul. Dari alternatif-alternatif yang Pak Adit lakukan, langkah mana yang memberi peluang besar buat Pak Adit untuk dijadikan solusi dan peluang besar dari permasalahan yang Pak Adit hadapi ini, Pak? Saya rasa keduanya berpeluang besar atau mempunyai persentase yang besar untuk bisa meningkatkan ataupun menjadi solusi atas apa yang saya rasakan selama ini. Jadi saya pikir kedua hal tersebut bisa saya jadikan sebagai acuan, Bu, untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Oh, baik. Jadi nanti Pak Adit akan melakukan riset atau pencarian contoh ya, Pak ya? Betul. Atau cara pembelajaran yang menyenangkan dan diskusi dengan rekan sejawat. Kira-kira dalam melakukan aksi ini, siapa saja sih Pak yang akan Pak Adit libatkan? Untuk merealisasikan rencana ini, yang pertama saya akan melibatkan rekan sejawat yang sesama mapel. Jadi saya akan libatkan mereka, saya akan berdiskusi dengan mereka, mencari ilmu yang baru, mendapatkan ilmu yang baru yang nantinya bisa saya terapkan terhadap pembelajaran di kelas. Juga selain itu saya akan melibatkan teman-teman yang ataupun rekan sejawat yang berbeda mapel. Saya pikir kalau hanya dengan teman yang sesama mapel, ya lingkupnya terlalu sedikit. Makanya saya pun akan melibatkan rekan sejawat yang di luar mapel. Mudah-mudahan saya pun bisa mendapatkan ilmu yang berbeda yang nantinya bisa saya terapkan juga pada pembelajaran saya di kelas nantinya, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Betul. Kira-kira kapan ya Pak ya Bapak akan lakukan hal tersebut itu Pak? Saya pikir karena ini rencana baik, Bu, ya saya tidak akan berlama-lama untuk merealisasikan rencana tersebut. Saya akan melaksanakan secepatnya, Bu, karena pada saat ini kita sedang melaksanakan pembelajaran, ya maksimal 1 minggu ini saya sudah merealisasikan rencana tersebut. Wah, bagus sekali Pak, berarti dalam waktu dekat ini ya Pak ya? Betul. Akan dilakukan. Mudah-mudahan aksi ini akan berjalan dengan lancar ya Pak Adit ya. Baik. Tetap semangat, Pak Adit tetap optimis, jangan ragu ya Pak Adit ya. Nanti kita jadwal lagi nih coaching berikutnya setelah 2 minggu dari aksi yang Pak Adit lakukan sekarang nih. Wah, saya sudah tidak sabar nih Pak Adit ingin mendengar aksi dari Pak Adit ini. Iya, Bu Nur, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk sesi coaching ini. Saya merasa nyaman, saya merasa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami, ya Bu. Dan mudah-mudahan dari sesi coaching ini saya bisa menerapkannya pada pembelajaran saya sehingga nantinya saya bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan terhadap anak secara optimal. Begitu Bu. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Mudah-mudahan
apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, terima kasih juga Pak Adit. Sudah Sama-sama Bu. sama-sama ingin sharing dan berbicara dengan kucing di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Pak Adit. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kucing yang selanjutnya.